Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Ila akhir ayat. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang sama-sama mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan kemudahan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintahnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat dan sakaratul maut, maka ucapan yang paling terakhir diwasiatkan, dibisikkan kepada anaknya, kepada sahabatnya adalah pentingnya perkara sholat. As-sholat, as-sholat, an-nisya, an-nisya. Bukan mengucapkan bagaimana tentang harta bendanya, sawah ladangnya, tetapi mengucapkan ummati, ummati, as-sholat, as-sholat, an-nisya, an-nisya. Itulah ucapan baginda Rasulullah SAW yang terakhir. Ummati, ummati, memikirkan bagaimana setiap daripada umatnya baginda Rasulullah, mungkin termasuk kita, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ummati, ummati, supaya umatnya ini terhindar dari satu perkara yang sangat pedih. Yang perkara itu ada awal dan tidak ada akhirnya, yaitu perkara api neraka. Maka sakit memikirkannya, sakit kasih sayangnya, bagaimana supaya umat baginda Rasulullah SAW ini bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik-detik nyawa Rasulullah akan diambil oleh Allah, tetap memikirkan bagaimana ummati, ummati supaya selamat, bisa bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Dan yang kedua, as-sholat, as-sholat, supaya mendirikan sholat, supaya menegakkan sholat, supaya betul-betul kukuh, menggenggam erat-erat bagaimana sholat 5 waktu. An-nisya, an-nisya, supaya bagaimana semua perempuan-perempuan bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu ketika perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj perlihatkan banyak daripada golongan-golongan wanita yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menghendaki setiap individu seorang muslim, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, orang desa, orang kota, dimanapun dia berada, dia sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah umat baginda Rasulullah, supaya terselamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang lanang, orang wadon dipikirkan dari kanjeng Nabi supaya selamat di dunia, supaya selamat di akhirat. Maka mudah-mudahan
waktu yang masih Allah berikan kepada kita semua, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Karena kita yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kula panjenengan wis ngaji wis pirang-pirang tahun, ada sing 50 tahun, ada sing 40 tahun, macam-macam. Wis dinasehati dari para alim ulama bahwa untuk mencapai kesuksesan kita semua di dunia, kebahagiaan kita kelak nanti di akhirat, hanya dalam mentaati perintah yang Gusti Allah, Rasulullah Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah SAW meninggalkan dua perkara, meninggalkan perkara sing kudu nyong sampean kabeh dicekeli kenceng, yaitu firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah kita mengerahkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita juga harus meyakini apa yang dijadikan meninggal dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kan petunjuk hidupnya sampean kabeh, hudalin nas, petunjuk kanggo sampean kabeh. Ben kula panjenengan sedaya ora ngawur nalikane urip teng dunia. Ora sekonyong-konyong nurut hawa nafsu yang sampean kabeh, tapi ada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke perkara sing apik, ke perkara sing ora apik, ke perkara sing subhat, ke perkara sing makruh, ke perkara sing sunah, ke perkara sing wajib. Wis diatur di dalam perintah-perintah Allah dan sunah-sunah Rasul. Kau di jalannya sampai istiqomah, sampai nalikan azal menjemput kita. Kau dipegang temenan-temenan, dicekeli kenceng-kenceng, supaya kalau panjenengan sedaya bahagia dalam dunia, bahagia di akhirat. Makanya para alim ulama selalu gembar-gembor, wanti-wanti, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Wanti-wanti karena umatnya. Orang kaum lanang, orang kaum diwanti-wanti teman, supaya bisa hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya nyo sampean kabeh nalikane sak sampune salat, baik salat sunnah, berdoa, salat fardu, maka doanya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menghendaki yang sampean kabeh bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang toro pengen seneng dunia akhirat berarti wong keblinger, ya. Wong sing ora paham. Berarti wong keblinger ora paham, berarti akal-akale berarti wong ya edan ya. Wis diwen aturan-aturan dari Gusti Allah, kok dicekeli, wis diwen aturan-aturan dari Rasulullah kok dicekeli, malah belanja. Berarti wong nggih ora gelem menghendaki kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Makanya dersa wis salat aja kelalen orang donga. Jadi sedikit bu bahasa Tegal, bisa ada bahasa Tegal, bahasa Indonesia kalau berarti bisa. Karena asli wong Tegal. Ya, ayo berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Semoga nyong sampean kabeh diwain kebahagiaan di dunia yang sementara. Senengnya nang dunia pira, Bapak. Kemudian masuk Supriyati gagah, ya. Pak Darul gagah, kita semua gagah lagi sini. Tapi wayah saya iki umur 30, 40 mikir kebutuhan mikir lah, mulai pada pelok. Ya. Kembali buku ayo, ya, sampai senengan aku 5, 10. Tapi nalikane wis umure lanjut 30, 40 ya. Sampai umure wis 50 ya. Ya kayak kuwi. Ya. Ana masane kabeh. Tapi nalikane nyong sampean kabeh taat karo perintah Gusti Allah, nurut bae karo Gusti Allah,
Jarane wong jarane wong tua, wong anggere nurut kan awak kadem enak. Tapi anggere bangel, ya awak pada lara. Yo pandi wae duit banggelan ya. Umpan duit bangel tambah lara. Nurut ben awak kadem jarane. Nurut perintah Gusti Allah, nurut perintah Kanjeng Nabi. Insyaallah bahagia. Ya, tapi kadang-kadang nyarane nyuwul sampean kabeh di dunia ge ora terlepas daripada godaan setan dan nafsu. Coba sampean maca Al-Qur'an karo delok sinetron suwe ndi. Ya, sampean buka HP karo maca Al-Qur'an suwe ndi. Pasti suwe delok sinetron, pasti suwe delok HP. Maka monggo-monggo kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin hanya dengan agama, hanya dengan amal agama yang kita punya untuk bekal kita kembali kepada Allah, insyaallah kita akan bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Makanya agar ngerti sampai di ngerti kena kabeh kesiksane wong sing nang alam kubur kaya ya ditokna dikatokna di Gusti Allah jenengan dia harus sempat usaha ibadah terus ben selamat. Nah kadang mumpung kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling di mana arah terkecuali kita berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan salat sebagaimana Rasulullah tadi mengatakan ketika menjelang wafatnya, as-shalah as-shalah. Setelah mengucapkan ummati as-shalah as-shalah, supaya menegakkan salat, mendirikan salat. Aja sampai di kabeh karena tergoda hawa nafsu setan ya, kadang-kadang Masya Allah ya. Anak perdagangan situ kurame kadang-kadang dah sudah gampang mau sholat sih waktu ini. Kadang-kadang bapak-bapaknya ya lagi bekerja lah kok waktu ini sih dawa ini. Padahal kita nggak tahu kapan nanti nyong sampean kabeh. Nggak tahu. Sing penting sholat. Nah, guys mulai bahaya agar nafsu menguasai. Baik ngomongnya kayak gue bapak ibu-ibu. Sing penting sholat. Ya, butuh sholat gue penting. Ibaratnya kayak sampai berobat nih pak dokter nang kene. Oh, sakit apa bu? Sakit niki. Ya, niki diombe obatnya. Ya. Dan sing penting mangan obat orang beraturan. Ya orang mari-mari. Sing penting sholat, sing penting mangan. Dudu mangan ke penting, agar sing penting mangan. Sega wadang dipangan, sekake dipangan, aspal dipangan. Sing penting mangan sih. Kancane dek dipangan ya ora apa-apa. Bisa jadi kanibal karena sudah dikuasai hawa dan nafsu. Tapi kalau mangan ke penting, insya Allah akan menjaga kehalalannya, 4 sehat 5 sempurnanya dan lain sebagainya. Baik terjaga aturan-aturan. Sing penting sholat, ya. Itu sing penting sholat. Sholat itu penting. Kalau kita mengutamakan sholat itu penting, maka kita akan menjaga daripada tatanan-tatanan ketika kita beribadah kepada Allah. Zuhur jam 12, ya tengah 12 selesai semua, kita persiapan untuk sholat zuhur. Asar jam 3 kurang seperempat lah, wis beres-beres. Maghrib jam 6, ya jam 6 kurang seperempat terus beres-beres. Isya juga demikian, subuh juga demikian. Ya, menjaga waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i Inna sholata sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Terus diatur waktu-waktunya. Makanya penting bagaimana kita menjaga sholat. Aja sampai ditinggal. Kadang-kadang Masya Allah gampang apa mana agar acara walimah apa manten. Masya Allah ya.
wis asar dipaesi, pan asar dipaesi, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, masya Allah. Ya. Kita belajar mulai dari sekarang. Untuk Allah masih berikan kita kehidupan, masih Allah berikan kita kesempatan. Jangan tinggalkan sholat dan jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, supaya sholat kita bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat tapi juga sih kayak gitu, perbaiki sholat. Ya. Maka dengan kita perbaiki sholat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan perbaiki daripada ya sholat kita. Niat perbaiki sholat kita. Allahu Akbar. Begitu takbir, mikir kelingan kunci jebule. Oh iya, karena khatam kan. Jadi setan ki beli terima, beli pan pernah tinggal diam. Ngeliatin kunci, ngeliatin rokok, nanti ngeliatin apa bae, dompet. Kan sholat kalau ketemu begitu takbir Allahu Akbar, lo kan sore meja taplak kayak rokok kalau dompetnya, ya. Khatam kabeh. Terus digoda supaya sholatnya sampai kabeh, sholat sing dulu. Ya, sholat sing ngawur, sholat yang tidak khusyuk. Maka untuk kita latihan lagi. Maka sebaiknya ketika kita melaksanakan sholat, ya harus ujuk-ujuk, ya. Kita belajar mengatur waktu kita, duduk, ya. Kita belajar mengatur waktu, duduk waktu sing ngatur kita. Maghrib jam 6, ya setengah 6, jam 6 kurang prapat itu siap-siap berzikir, istighfar. Jadi nalikane mau sampai sholat, insya Allah wis kebal. Ujuk-ujuk kas nonton sinetron sholat, Allah wis ikhlas durung ya. Ya silakan, lakukan tahapan pertama. Makanya dianjurkan ketika kita melaksanakan sholat, baik sholat duhur, asar, maghrib sampai subuh, usahakan kita lebih awal ambil air wudu sebelum azan berkumandang. Kita berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, supaya nanti ketika kita sholat pun setan insya Allah sedikit akan mengganggu kita. Terus. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sholat ini adalah ibaratnya kepala pada badan. Nah, agar sampai bengi-bengi mungkin nang kota mungkin isi padan, mungkin nang daerah-daerah kabupaten, kecamatan mana. Sampai di tanggaran bulan. Wonge cacat tangane. Bengi-bengi jam 11 duk. Assalamualaikum. Karena tangganya sampai berarti krungu. Suaranya wis paham wis ngerti. Waalaikumsalam. Kenapa? Jadi koreke, padahal obat nyamuk. Oh, niki Pak korek. Tangganya sampai tangannya buntung wis paham. Anak mani tangganya nyo sampai kabeh, ternyata saksi kile buntung ji. Arane bulan. Begitu bengi-bengi kayak tok assalamualaikum. Salam. Kenapa? Njupun kene banyune panginum obat. Ngenteng banyu ngoten dibeli. Wong loro ke tangan hiji cacar, sikile cacar. Bengi-bengi sampai nang kabeh mungkin ibu-ibu bapak-bapak begitu jam 11 bengi didodok tok assalamualaikum. Ya mungkin ora assalamualaikum duk sapa ki dome ya. Nyempenan lah suarane lah apa begitu dibuka jebule dase laka. Sampai mlayu apa tutup pintune, ditutup pintune putih. Ki didubung ya gendruwo gitu. Gempar seluruh kampung. Jadi ibaratnya jadi yang menungsa ya bengi-bengi mlaku kolakan dase ya ku niki gendruwo. Makanya gua nganggep sebarang nikahna salat ya mudah-mudahan itu kayak gendruwo hampir mirip ya, maka cekellah kenceng perkara salat. Supaya kita itu jadi bahagia di dunia sampai akhirat. Itulah yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika menjelang meninggalnya. Ummati as-shalah, supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Diajak anak-anak supaya mendirikan sholat. Bapak-bapaknya didorong ya, bapak atau anak-anak kita yang sudah balik didorong untuk sholat berjamaah di masjid ya, didorong ibu-ibu dorong ya,
supaya bukan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sholatnya seorang laki-laki itu diharapkan oleh Rasulullah SAW harus mengerjakannya 5 waktu dengan berjamaah di masjid atau di musola. Saya ingin sampai kabeh delengna mungkin musolane yang sampean kabeh dhuwur dikunci, asar dikunci, maghrib ramai tapi ramai bocah cilik-cilik. Mana sholat bapaknya nang omah dolanan HP karo TikTokan karo ibu. Begitu balik bapaknya mana lagi tes TV, ya anaknya ngaji, ya harus. Nah kita jadi contoh sore teladan untuk keluarga kita. Hidupkan rumah-rumah kita dengan suasana-suasana agama. Yang kemudian apalagi dengan sepuh-sepuh ya, kemudian lahan listrik, kemudian perkotaan ya, pirang apalah ya oncor ataupun gamblong. Tapi setiap malam pada maghrib, masya Allah, deres Quran hampir setiap rumah. Karena dititeni, anggar rumah nengarepe anak sedalakeh, berarti akan baca pada ngaji. Tapi saiki anggar umwae nengarepe sedalakeh pada main TV, PS, Al-Qur'an di atas lemari. Putune, mertuane, mantune kabeh jogrok nang kono, TikTokan, dangdutan Indosiar sebagainya. Jaluke mendongane apa? Ya Allah, berkahi rumah saya, jadikan rumah saya sebagaimana rumahnya Rasulullah. Baiti Jannati, menjadi generasi yang soleh-solehana saya jadi alim-alim. Mungkin angel. Makanya kita hidupkan suasana-suasana rumah kita dengan suasana-suasana agama. Agung bangun anak-anak yang soleh, soleha, caranya dari rumah kita. Ya, anak yang tahu ngaji, hafal juz amma, hafal ini sebagainya. Tapi kalau di rumah kita gak ada suasana, lakas suasananya ya, mungkin di lantas tuh bubar. Ya, makanya kita belajar lagi menghidupkan suasana rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adiknya di rumah. Pada maghrib, lakat TV nyala, bila putih cabut, ya antenanya apa mungkin listriknya di seatbelt aja, anak nyala TV. Terus, HP ngaji HP supaya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. Hidupkan suasana sholat sunnah di rumah-rumah kita. Ibune ya buka bapaknya atau bapaknya juga ibune. Yuk Pak, sholat bengi jam 3. Monggo kita bermunajat kepada Allah. Ya. Bangun sholat subuh, masya Allah, pahala tok. Kalau rumah kita betul-betul dihiasi dengan suasana agama, nganggo ngaji sholat sunnah, sholat duha dan sebagainya, zikir, maca sholawat, insya Allah rumah kita akan dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dicap sebagai baiti jannati. Rumahku laksana surga, tapi saiki rumahku laksana pinna. Karena kayak pada ginung kopi kapal api. Buyutku. Jadi begitulah rumahku laksana neraka. Telah-telah tukaran bocah dikongkonya masya Allah. Apa maning saiki akeh bocah-bocah bayi di susu sapi. Begitu dikongkon ketnang tau narkok. Mau ya kan laka susu asin bisa neraka dan susu asin ungkan Pak kok budininya udah diura apik. Khususnya wong wadon, berdua anak wadon apa ya, supaya kita monggo ya hiasi rumah kita dengan suasana agama. Jangan sampai suatu saat nanti jangan sampai kecewa. Ya. Anaknya seorang kita sholat, orang bila ngaji sampai harus mati. Bulan anaknya jadi menteri, anaknya jadi gubernur, tapi gubernur sing ora taat, jadi menteri sing ora taat. Sampai ada lagi jalur kiriman donga. Ada kok bapak nurut itu kan? Lah gampang. Kirimin duit sakarung beres, kok bisa. Ya. Butuh duit sing sampai kabeh
ketika nalikane sampai mati kabeh ditutup. Tapi apa? Doa dari anak yang soleh. Maka moga-moga kita semua bapak-bapak ibu ya kita bangkitkan gairah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya pan apa maning? Karena 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama adalah masalah rezeki. Kita boleh berikhtiar dari subuh sampai subuh lagi, tapi yang namanya rezeki mesti tentu kena. Hatta sampai esuk-esuk makan, ya, anggar rezeki ini tindakin diikhtiari oleh 50 Gusti Allah mengendaki saya 50. Tapi kita putus semangat, terus rezeki kita wis ana sing ngatur, memang ana sing ngatur, tapi usaha tetap. Ora rezeki ana sing ngatur kok turu wae. Dikir wae. Yang pertama Allah terahasiakan masalah rezekinya. Kising dadi kadang-kadang yang sampean iri, yang wis sholat berjamaah, yang wis ngaji, yang wis ndonga sampai nangis sampai banyu matane entek bisa disi melarat wae ya Allah. Ada di salah sholat. Yakin hakul yakin nang dunia sampai orang rasa enak, insyaallah mengko diganti dari Gusti Allah di surgane Gusti Allah. Sing senenge salawas-lawase ora kan bakalan mandek-mandek. Karena dunia itu adalah darul asbab, tempat asbab sampai kabeh belajar, tempat ujian. Jangan sampai sampai kabeh terlena dengan kehidupan dunia yang patah morgana. Ad-dunya mata'ul ghurur. Sifatnya semu, hanya menipu. Coba sampai ada duit akeh, kasih warisan, kasih gajian, samiliar bisa turu beli, ya bisa. Watil bukan ada singgaro, ya. Watil. Akhirnya apa? Mengundang tukang berangkas, digawe berangkas kalder lemen dan jadi lemarinya dikunci maning, ya. Kurang marahnya apa? Kamarnya dikunci maning, pan rumah lawangnya dikunci maning dengar apa? Lawang mesin maning dikunci maning dengar gerbangnya. Kurang renane apa? Nganggo sapa. Gara-gara duit ya. Dunia sifatnya dunia. Makanya monggo yang pertama adalah masalah rezeki telah harus diangkat. Sing nomor loro masalah jodoh. Ya, masalah jodoh Allah telah rahasiakan. Sampai jodohnya kalau bulan bin bulan, ya, sampai kakek nenek apa orang, itu terserah Gusti Allah. Mungkin sampai batas usia sekian, ya, sampai wong Tegal oleh wong Sunda, gitu tukaran rame, nyong kayak muni naon, orang nyambung, ya. Tapi bagi Gusti Allah itu satu, bahwa menandakan Allah itu maha kuasa, bisa mempersatukan manusia dengan model apapun juga. Walaupun wong Sunda, walaupun Tegal, ya. Wong Tegal ketemu wong Solo Wetan, wong Tegal yang Sega, ya, bojone muni Sego. Gilir muni pan kok mangan rantai. Iya, wong Tegal wong lawe pendongan, wong rantai dipangan. Ya. Macam-macam. Ya inilah. Jadi Allah mengendaki bahwa namanya jodoh itu telah dirahasiakan. Ya. Yang ketiga ini yang kita semua harus waspada. Ini yang sampai kabeh pasti pan alami kabeh. Apa? Dengar apa klinik, dengar apa empat dokter, apa rane? Kuburan. Ya, yang sampai kabeh bakal pun kada bae mati kabeh. Tapi matine kapan? Orang mati. Ki sing masalah nomor 3 masalah mau sing dirahasiakan oleh Allah. Masalah umur yang sampai kabeh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan merahasiakan umur yang sampai kabeh, batasannya sampai kapan apa. Nah, karena sampai nang jarak kubur, ya, didelena dadi ngana kuburan sing ukurannya 1,5 meter hingga 1 meter, ana sing 1,5 meter, ana sing hampir 2 meter. Iki berarti bocah bayi, bocah bujang, kata bujang, bocah tua, macam-macam, ya. Berarti nadak nanya sampai Gusti Allah kene rahasia kalau sampai kabeh. Kapan waktunya?
Orang ngerti. Maka bersegeralah pergi sampai balik di bulan Gusti bicara apa? Maka sarugi-rugine wong adalah orang yang pulang menghadap Allah dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, tidak bawa iman dan amal soleh. Kok kasih merugi? Memang pahit Pak Bu, anggarnya sampai kabeh saiki istiqomah ngamal Gusti Allah, godaane masyaallah ya. Umpan ngaji gara-gara pengaji, beke bis buka Quran, begitu ana WA, ditinggal. Ya. Pan sholat mulai sholat, jebul-jebule ya. Macam-macam gangguan. Makanya kita marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setiap malam Senin di sini kita belajar bermuzakarah. Hati orang neramai sampean neramai awake kula piyambak. Karena sing praktek kupinge kula piyambak. Ngapain neramai sampean pada apal-apal kabeh. Ya, pada pinter-pinter kabeh. Gari ngamalan setiap dina Jumat sampean wis dibuain nasihatin para khatib, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, supaya kon kabeh sampean kabeh kita semua mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita hidup lahir dalam keadaan muslim, ya. Kita lahir dan hidup di dalam komunitas muslim, mati ke orang menyukai agama Islam, rugi. Makanya monggo setiap saat dan keadaan jangan sampai lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Asli hanya dengan Allah hati akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Tapi agar jangan sampai tapi masya Allah kepadung kelingane asum ke sapa sing dilayan nang kene ya. Kita belajar memasukkan rasa kebesaran Allah ke dalam hati kita. Kita kembalikan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim pada Allah. Semua datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah, semua milik Allah. Ya kita hidup harus dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Enak gampang. Cuma di sisi lain memang benar syaitan tidak akan pernah tinggal diam mengajak kita mendawai setiap manusia supaya menjadi temannya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Panur bala seakeh-akeh orang mengenal jumlah. Kuwi kerjane setan. Sampai wong pan mati ben nalikane lagi nazak sakaratul maut terus digoda. Ben mati ini mati dalam keadaan tidak beriman. Digoda terus makanya yang sampai kadang-kadang ngalkin wong Allah ya. Ya. Gue yang sampai kapan besok kayak apa nalikane sakaratul maut. Wis perlu dipikirna. Saiki yo sampai kabeh gon mau ucapna Allah bisa. La ilaha illallah bisa juga bisa. Dites mangke terakhir ketika kita dijemput oleh Allah sakaratul maut. Yang sampai kabeh bisa apa? Lagi sehat kayak kita kamu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi tes yang terakhir nanti ketika kita sakaratul maut. Karena hakikatnya atine kula panjenengan sedaya kan diibaratkan kayak botol lupa. Sampai dia botol kosong agar diisi botol loro siji diisi banyu kuning, siji diisi banyu ireng. Begitu botol siji banyu kuning ditublek, pasti metune banyu kuning ora mungkin banyu ireng. Karena sing nang botol siji ki banyu kuning, pasti metune banyu ireng yang metune banyu ireng. Begitu juga hati kita. Hati kita juga laksana sebidang tanah. Sampai duwe kebon, duwe pekarangan, angger ora ditanami dirapihi kayak apa? Macam-macam. Sukute dhuwur, alam-alam dhuwur. Angger mulai dhuwur kayak apa berarti sing ana hewan apa bae. Kala jengking ula sama nih.